kan kita kan laki-laki kan Ya, ya. laki-laki. Kita laki-laki, kita memilih jalan yang yang di luar kebiasaan. di luar kebiasaan orang-orang. Nggak umum, Pak. Iya. Nggak umum. Nah, laki-laki itu kan hormonnya kan lebih agresif kan, Ya. iya kan? Maka godaan ya secara umum kan. Halo Sobat Sobat Pastur, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel kesayangan kita, Cafe Pastur. tempat nongkrong orang muda ngopi sambil Ngobrolin ngobrolin iman. iman. Nah, pada kesempatan kali ini, kita ketemu lagi nih, kita kumpul lagi dengan para Romo tentunya. Ini ada Romo Juve, masih ingat kan? Dan ini ada Romo Pepi dan juga saya Romo Theo. Nah, hari ini kita akan membahas apa Romo kira-kira? Berkisah tentang apa ini? Imamat. Tentang imamat. Asik. Ya. Iya, Romo. Nah, Sharing iman. sharing imam. Nah, kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu. Nah, para Romo ini, Romo Juve dan Romo Pepi ini hari ini Woy, kemarin ya? Kemarin. Oh, kemarin tanggal 8. tanggal 8 merayakan HUT imamat yang keempat. Keempat ya. Nah, kira-kira hari ini saya mau tanya nih, kira-kira perasaannya bagaimana? Lalu apa sih Romo perjalanan yang dimaknai nih selama 4 tahun menjadi seorang imam? Tentu bukan hal yang mudah kan Romo ya, Iya. 4 tahun. Apalagi masih muda-muda dengan tugas yang kadang juga berat ya Romo. Romo Pepi di seminari, Romo Juve di mahasiswa, saya di mana? Seminari dong. Di seminari juga. Nah, kira-kira apa Romo yang dimaknai selama 4 tahun ini Romo? 4 tahun. Siapa sih? Aku. Ya, Romo Juve dulu dong. Iya. Ya, 4 tahun itu kalau menurut saya sih piye ya. Piye itu bahasa Jawanya anaknya burung ya? Anaknya ayam. Jadi masih kecil, masih butuh banyak pengalaman belajar, jatuh bangun dulu. Jadi saya memaknainya itu. Tapi ada hal yang lebih menarik bahwa di 4 tahun ini ada rasa syukur yang sungguh-sungguh indah gitu loh. Yaitu saya masih menyadari diri bahwa oh iya aku ki romo, aku ki pastor, aku tuh dipilih Tuhan karena aku dipercaya oleh Tuhan untuk melayani umatnya. Maka dari itu yang menjadi rasa syukur, sadar sebagai imam ketika bangun pagi, oh iya aku romo rek, aku kudu siap melayani. Itu yang tak maknai. Keren ya. Beda sama video yang sebelumnya. Sebelumnya Iya. kan banyak lucunya. Sekarang lebih serius. Sebelumnya itu Lebih dalam. lebih dalam. Jadi ada rasa syukur bahwa di tahun Syukur. keempat itu merasa bahwa saya itu masih seorang Romo. Yes. Wih, keren. Nah, rasa syukur itu wujudnya apa Mo? Yang akhirnya selama 4 tahun yang selalu dirasakan di dalam kehidupan imamatnya Romo. Nah, syukur itu yang dalam bentuk nyatanya itu adalah aku masih bisa merayakan Ekaristi. Baik bersama umat, bersama mahasiswa, itu masih bisa. Dan di situ sadar bahwa aku berekaristi, pemimpin Ekaristi menghadirkan Kristus. Itu yang membuatku, karena disitulah imamatku itu kuat gitu loh. Imamatku bertahan sampai sekarang itu karena Ekaristi itu. Karena di situ aku bisa mengungkapkan sama Tuhan waktu doa syukur agung ya. Biasanya setiap kali doa syukur agung itu aku selalu menyisipkan ya doa-doa umat, permohonan umat sama doaku pribadi yaitu soal imamatku. Tuhan, aku persembahkan imamatku ini padamu. Biarlah pengorbananku ini juga menyatu dalam pengorbananmu seperti dalam Ekaristi ini. Gila. Iku jeru guys. Tapi Dan- Romo, sebelum itu kira-kira tentu kan 4 tahun. Yo, kita kan manusia kan. Yes ya. Kita manusia. Kadang Ekaristi kita katakan ya sebagai sumber kekuatan. Tapi pernah enggak sih kita juga kadang jatuh pada kekeringan misalnya, kekeringan dalam hidup imamat itu kan juga pasti mengalami itu. Apalagi saya nonton videonya Romo Juve yang itu loh, touring gitu. Wah, touring itu kan kayak merasa aku sendiri gitu kan di pinggir pantai gitu. Kira-kira pernah nggak Romo mengalami seperti itu? Lalu bagaimana kemudian bisa bangkit dari
kekeringan apa ya kayak kesendirian gitu bahasanya. Yang jelas memang sih pilihan selibat itu kan pilihan dari hati kan, pilihan kehendak bebas dari setiap personal itu kan. Aku memilih ini karena aku ingin memberikan diri, sehingga yang disebut dalam gereja itu memang ya selibat itu adalah pilihan bebas. Terus godaan yang memang terjadi resiko dari pilihan ini adalah memang pertama kesendirian, ini jelas. Dewean Pak, turu dewe, tidur sendiri, ya kan? pulang terus dari kampus itu misalnya tidur sendiri, capek. Belum lagi ada umat yang nyinyir, yang masih yang ngomong soal apapun lah. Karena risiko sebagai public figure, ya kan, pemuka agama dari segala sudut itu kan pasti dinyinyiri kan. Ada yang nyinyir, ada yang memberi semangat, motivasi, itu yang lebih nggak kalah banyak juga. Kadang yang nyinyir itu yang pas kondisi lelah itu loh, pas capek tiba-tiba ada yang nyinyir, terus dia nggak tahu persoalan, nggak mengerti kehidupan imam itu kayak apa. Padahal kita sudah memberikan sepenuhnya, tapi dikira ngomong gila apa aja, nggak tahu kerja ini dolin tuh. Oke Tuhan, ku persembahkan ini. Ya karena nggak mengerti gitu loh, ada yang seperti itu, tapi ya oke lah, itu pasti tak bawa dalam doa aja lah, aku persembahkan karena aku nggak ingin menanggung dosa membenci orang itu. Karena kan berat itu sekarang terus sudah capek sendiri kan. Iya, itu soal merasa sendiri, kesendirian itu kan. Tapi aku bersyukur dalam kesendirian itu aku bisa merubahnya itu menjadi bahwa aku bersama Tuhan gitu loh. Keseharianku bersama Tuhan, karena aku percaya bahwa Tuhan itu bisa mencari Tuhan di mana-mana. Finding God in all things, kata Santo Ignatius Loyola. Jadi kita nggak usah merasa sedih gitu. Aku sendiri seperti itu, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika kita dalam perjalanan sekarang ini, kita sharing, menemukan Tuhan. Dalam sharing ini kan Roh Kudus yang menggerakkan kita gitu loh. Aku mari mangan opo iki. Kebanyakan orang minum sinom kayaknya. Sinom guys, sinom. Nah, itu minum sinom. Soal kesendirian. Kemudian soal itu, tetaplah kan kita kan laki-laki kan ya. Kita laki-laki, kita memilih jalan yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan orang-orang. Enggak umum, iya. Enggak umum. Nah, laki-laki itu kan hormonnya kan lebih agresif kan. Iya kan? Maka godaan ya secara umum kan godaan seorang laki-laki itu kan iya, harta, tahta dan wanita. Umumnya. Ya itu ya semua itu secara umum. Nah, itu pun secara umum umat awam, semua manusia ya. Itu mengalami itu. Apalagi kita, aku kalian yang seorang laki-laki memilih selibat. Godaan itu kan lebih ngeri lagi. Wis gak menikah. Dari godaan sing apalagi wanita. Harta, tahta sih it's okay. Kadang kayak tahta kadang kan kalau dipilih kamu jadi romo kepala kan kayak malas-malas tau. Mau karena takut Tapi godaan yang memang 3 hal ini memang akan terserang kita entah dalam fase usia berapa sih ya nggak tahu. Apalagi romo projo namanya. Tapi yang usia soal godaan wanita itu memang ada nyata, jadi nggak iso dipungkiri, nggak iso menolak itu, nggak iso. Kita sobat, aku ya lemah Pak, aku ya rapuh. Makanya seperti sekarang ini aku sama Romo Theo, Pepe ini sharing ngobrol ini memberi kekuatan banget, gitu loh. Kita bisa sharing godaan itu. Apalagi Romo Juve kan di mahasiswi kan. Itu juga menjadi tantangan tersendiri Romo ya. Iya, betul sekali. Ya, itu tantangan, apalagi Romo Projo juga karena kita hidup bersama dengan umat ya. Nah, lalu kalau Romo Pepi sendiri bagaimana nih? Yang 4 tahun menjalani imamat ini, apa yang disyukuri atau apa yang digulati gitu selama 4 tahun ini? Ya tentu saya bersyukur bahwa sama lah seperti Romo Juve juga, bahwa saya masih dipakai oleh Allah gitu ya, dengan semua kelemahan saya begitu. Saya tetap masih boleh menjadi seorang imam, karena imamat adalah sebuah rahmat ya kan. Rahmat, ngeri lu. Rahmat. Jadi bukan karena kemampuan kita. Itu pasti semua imam akan merasakan itu ya gitu. Karena ya memang tidak ada seorang pun gitu yang pantas menjadi seorang imam gitu. Tapi Tuhan yang kemudian memampukan. Tapi yang paling saya syukuri terutama untuk di tahun ini, artinya selama berjalan proses dari tahun ketiga ke tahun keempat adalah
bagaimana saya merasa hidup saya semakin berguna untuk semakin banyak orang. Gitu. Berfaedah ya. Faedah. Nah, tugas di seminari membuat kami para romo yaitu yang bertugas di seminari itu jarang bertemu dengan umat gitu ya. Umat kami ya memang para seminaris itu untuk mendidik dan membina mereka menjadi seorang calon imam gitu. Tapi ketika dengan adanya kafe pastor ini misalnya dan ada kebiasaan di kafe untuk berdoa di Instagram setiap malam jam 10, kami berjumpa dengan semakin banyak orang. Itu keren loh. Dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam tempat. Mereka boleh bercerita di situ, mereka boleh bersharing dan saling meneguhkan juga di antara mereka. Bagi saya, oh ternyata apa yang telah kita usahakan, kita yang ada di belakang kafe pastor ini ternyata sungguh sangat berguna gitu, dan itu sangat meneguhkan panggilan saya sebagai seorang imam. Artinya bahwa ya paling enggak saya bisa menyapa lebih banyak orang gitu, dan itu salah satu yang saya syukuri paling tidak selama 1 tahun perjalanan, karena kan kafe berdiri sejak November ya, jadi ya sejak tahun lalu itu. Lalu pergulatannya Romo, kira-kira selama 4 tahun lah. Pergulatan ya. Paling berat yang dirasakan atau? Pergulatannya bagi saya personal, sederhana, tapi ternyata tidak mudah untuk dijalani. Bagaimana saya tetap bertekun dan setia dalam doa, hidup doa, dan merayakan perayaan Ekaristi yang saya jalani setiap hari. Sempat merasa lemah, sempat merasa lelah, sehingga pernah ada satu tahap selama 1 tahun ini dalam hidup saya ketika saya tidak misa. Saya misa hanya ketika saya bertugas misa saja. Tapi selain itu saya nggak misa. Doa masih lah ya, terutama di masa pandemi di seminari, para romo itu jadi berkumpul untuk berdoa ibadat brevir bersama gitu. Jadi itu juga meneguhkan sesama saudara. Tetapi sebagai seorang pribadi, saya sempat memiliki kelemahan itu, dan ya untungnya kemudian saya boleh disadarkan dan kemudian boleh bangkit lagi, semangatnya, dan terus memperbaiki diri. Saya kira semua orang begitu, jatuh dalam dosa, bertobat, memperbaiki diri, menjadi semakin baik lagi. Itu karena Roh Kudus itu gitu yang menyadarkan. Benar, luar biasa sekali. Apa ya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin kalau nggak pernah mengalami itu gitu. Semua imam saya kira ya, sama pasti akan pernah mengalami saat-saat itu, ya itu juga saat-saat kering juga kan gitu. Bahkan yang menikah pun seperti itu juga ya. Sama. Ada titik-titik kering gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sudah jadi romo itu hidup doanya tekun, misanya itu mantap terus gitu. Manusiawi sekali bagi kami yang adalah juga seorang manusia ini untuk bergulat juga dengan kemanusiaan. Nggak bisa kita menolak kemanusiawian kita itu. Itu. Kita bukan dewa soalnya, bukan dewa 19. Tapi yang paling penting bahwa di balik sisi manusia itu kita berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Gitu. Betul. Yes. Berjuang. Semakin kan memang semakin menyerupai Kristus loh. Apa bahasa Latinnya? Imitatio Christi. Nah itu. Artinya di tengah kehidupan kita di dunia yang penuh dengan godaan, para romo juga berjuang nih menghadapi berbagai tantangan godaan di dunia ini yang kadang juga membutakan kami, yang membuat kami jatuh ke dalam dosa-dosa. Tetapi yang paling penting adalah kita senantiasa bersyukur, menyadari, dan yang penting adalah bertobat. Nah, kembali kepada pertobatan. Bagaimana mungkin kita mengajak umat untuk bertobat kalau kita tidak bertobat? Memberi teladan pertobatan. Teladan pertobatan. Dengan kisah-kisah begini semoga juga menginspirasi ya umat juga di saat-saat kering dalam dunia juga mau. Seperti kami juga bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Apalagi di masa-masa pandemi gini kan. Ketika perayaan Ekaristi yang biasanya dilakukan di gereja itu hanya di rumah, streaming lewat HP atau laptop. Ya mungkin akan mengalami masa-masa kering itu juga gitu. Ketika banyak umat yang kemudian rindu akan adanya perayaan Ekaristi dan menerima hosti begitu. Semoga tetap bertekun dan setia dalam doa-doa kita masing-masing. Mari kita berdoa tobat. Ya baik, intinya itu refleksi dari para romo. Jadi tidak bisa akhirnya kita kemudian memukul rata bahwa semua imam itu
Iya. juga hidupnya lurus-lurus saja gitu. Yes. Tapi juga ada perjuangan, Betul. pergulatan yang mereka senantiasa perjuangkan di dalam kehidupannya. Mohon doanya. Juga ketika ada romo atau pastor yang jatuh dalam godaan, tidak bisa kita sama ratakan, oh berarti Iya. semua romo begitu. Tidak bisa. Dan kita nggak boleh mengejudge ya. Ya, Ya. Justru relax. kita tuntun bersama Ah. dia, kita datangi, kita Hmm. dengarkan, dan kita angkat bersama. angkat bersama. Kadang menyesal ketika ada romo sudah keluar di romo ya. Dan kita arahkan lagi kepada Kristus. Kepada Kristus. Tidak malah kita Ah. jauhi ya toh. Tidak jauh tapi didukung, didoakan. Meskipun kadang ya ada romo-romo yang susah, memang sulit. Iya. Tapi bahwa mereka juga punya pergulatan hidupnya masing-masing. Ya, itu yang harus kita doakan sebenarnya. Doakan, teguhkan di dalam iman mereka masing-masing. Supaya apa? Mereka tetap setia hingga akhir menjadi seorang imam. Ya, kadang kan misal nih romo, umat kalau duh kok romonya keluar ya toh, padahal Ya, ya. banyak umat butuh dilayani oleh imam. para imam gitu. Makanya aku tadi lihat filmnya Paus Franciscus itu, jadi film dokumenternya. Jadi Paus Franciscus itu mengatakan kalau dunia sekarang ini butuh rasul telinga. Maksudnya apa? Rasul telinga yaitu orang yang bisa mendengar, setia Tanpa mendengar, menyela. tanpa menyela. Jadi orang rasul telinga atau orang yang bisa mendengarkan orang lain itu 3 hal: tanpa banyak bicara, menyimak, kemudian berbicara sedikit. Sudah, itulah yang dibutuhkan dunia sekarang. Jadi nggak perlu sing berkor-kor, sing kudungnya kamu harus gini, enggak. Tapi bagaimana kita mendengarkan orang, terus mengarahkan mereka kepada Kristus, karena Kristus sendiri mengajak kita untuk bisa dengan mendengar, setia mendengar itu kita bisa mendengarkan kehendak Allah juga. Memilah apa ya yang Allah kehendaki dalam hidup Akhirnya kita. bisa menyampaikan ke sesama kita, menyelamatkan sesama kita. Wih, Ngeri, sharing Pak. yang Apik, Pak. luar biasa, sobat-sobat pastor di usia imamat romo, para romo yang keempat ini. Doakan selalu ya. Doakan selalu mereka Kami. kami juga, saya juga Ya. supaya kami Oke. tetap setia melayani dan menghidupi panggilan yang telah kami pilih ini. Kami Yes. pilih karena panggilan ini merupakan sebuah anugerah saya kira. Istimewa. Tidak Ini semua orang bisa mendapatkan rahmat panggilan panggilan ini. istimewa. Maka mohon doanya senantiasa supaya kami setia sampai akhir. Gitu, kira-kira itu aja Romo ya. Kita Sip, sharingkan sip. sore Mantap. hari ini. Kita mau lanjutkan perjalanan untuk ngopi. Nah, kita soal ngopi. Dan semoga sobat pastor semua di rumah juga sehat selalu. Sehat selalu. Dan jangan lupa nonton ya atau ikut doa malam. Ya. Diskusi iman jam 10 malam setiap hari bersama kami para romo di Cafe Pastor. Kalian boleh bersharing apapun soal boleh. pergulatan iman kalian di situ. Boleh. Nanti mendapatkan peneguhan. Ada intensi-intensi doa Ada juga. intensi doa juga. Hmm. Nah, gitu. Saya kira itu juga bagian penting dalam bagi kita juga Romo. Itu Iya. juga setia akhirnya berdoa bersama dengan sobat-sobat pastor sekalian. Itu aja. Kita sudah mau sampai ke tempatnya. Jangan lupa Jangan lupa like, komen dan komen dan subscribe. Cafe Pastor. Begitu Tuhan memberkati. God bless you. Dadah. God dalam. Yo, bye.